Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Guminta Sebastian dengan NIM 18 19 10 50 10 66 ingin mempresentasikan hasil atau tugas dari mata kuliah Hukum dan Perencanaan. Di sini dari yang berjudul pengimplementasian program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu di Indonesia. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, definisi dari PTSL dan PTSP. Yang kedua, kerangka UU pelaksanaan PTSL dan PTSP. Yang ketiga, permasalahan yang ada di program PTSL dan PTSP ini. Dan yang keempat, yaitu kesimpulan dan pembahasan. Yang pertama, yaitu definisi PTSL dan PTSP. Di sini definisi PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL ini merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap ini populer dengan istilah sertifikasi tanah. Ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu, nantinya masyarakat yang telah mendaftarkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Di sini terdapat gambar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, bahwasannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini memiliki target pendaftaran tanah sistematis lengkap pada tahun 2018 ini mencapai 7 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu definisi dari PTSP. Apa sih PTSP itu? PTSP ini merupakan pelayanan terpadu satu pintu. Tujuannya dibentuknya PTSP ini untuk mempermudah proses perizinan dalam mendirikan suatu usaha yang selama ini dikeluhkan para pelaku bisnis. Masyarakat ataupun investor menganggap terlalu lama dalam mengurus proses perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya suatu dokumen. Yang melatar belakangi diperlukannya PTSP ini cukup jelas, yakni menyelenggarakan layanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan perizinan bebas dari pungli, transparan, dan lebih jelas mengenai informasi persyaratan, biaya, dan waktunya yang dapat dilakukan dalam satu tempat. Pelayanan terpadu satu pintu ini atau disingkat dengan PTSP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kerangka undang-undang pelaksanaan PTSL dan PTSP.
Nah, berikut merupakan kerangka UU PTSL, yaitu berdasarkan Permen Nomor 6 Tahun 2018 mengenai PTSL. Untuk tahap yang pertama yaitu perencanaan. Selanjutnya merupakan penetapan lokasi dan dilanjutkan persiapan. Setelah persiapan selesai, kerangkanya yaitu pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satgas. Dan selanjutnya dilakukan penyuluhan. Selanjutnya setelah penyuluhan dilakukan merupakan pengumpulan data fisik dan yuridis. Setelah dikumpulkannya data fisik dan yuridis, langkah selanjutnya yaitu penelitian data yuridis. Setelah diteliti, adapun keberlanjutan dari kerangka ini yaitu merupakan pengesahan data fisik dan yuridis. Setelah itu yaitu penegasan, pengakuan, dan pemberian hak. Nah, selanjutnya yaitu pembukuan hak dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi, penyerahan, dan pelaporan dokumentasi kegiatan. Kerangka UU PTSP ini berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63-Kep-M-PAN-7-2003. Selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep-M-PAN-2-2004. Selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep-M-PAN-2-2004. Selanjutnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007. Dan yang terakhir merupakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Berikut merupakan permasalahan PTSL dan PTSP. Jadi, di pendaftaran tanah sistematis lengkap ini terdapat berbagai permasalahan yang ada. Sebagaimana contohnya yang saya telah tuangkan kepada PowerPoint ini, untuk yang pertama yaitu diperlukannya dokumen seperti pembayaran pajak, mulai dari PBB atau pajak pembangunan, PPh, hingga PPN, yang mengharuskan semua pelaksana PTSL harus memiliki validitas data tersebut. Untuk selanjutnya, yang kedua, dari permasalahan PTSL yang ada di Indonesia ini merupakan kurangnya kualitas sumber daya manusianya, serta terbatasnya sarana dan prasarana bagi pelaksana tugas PTSL daerah. Adapun permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan banyak kasus tanah terlantar atau tanah adjente menjadi tidak terkontrol. Permasalahan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya yaitu merupakan kurangnya jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh penegak hukum imbas dari berkualitas. Kurangnya jaminan kepastian hukum ini berdampak pada kurang berkualitasnya sumber daya manusia yang ada. Untuk permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman akan batasan wilayah pemilik tanah sekaligus pemanfaatannya, terutama yang ada di daerah. Permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang terakhir yang saya tuangkan dalam PowerPoint tersebut merupakan masih kurang maksimalnya pengawasan
terhadap pelaksanaan atau pemanfaatan tanah yang telah diberikan hak atas tanah sebelumnya terhadap masyarakat yang bersangkutan. Jadi permasalahan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini ada bermacam-macam, namun saya hanya menuangkan 6 poin saja pada permasalahan PTSL yang saya temui. Berikutnya yaitu merupakan permasalahan PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Jadi untuk permasalahan PTSP yang saya temukan, ini hanya ada 4 poin. Apabila kurang, saya mohon maaf. Untuk permasalahan pelayanan terpadu satu pintu ini, yang pertama yaitu tidak semua kepala daerah atau kepala dinas mau melimpahkan kewenangannya kepada pelayanan terpadu satu pintu. Untuk permasalahan pelayanan terpadu satu pintu yang kedua, yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Jadi permasalahan PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu untuk yang kedua ini hampir sama dari permasalahan PTSL yang tadi. Permasalahan PTSL yang kurangnya kualitas sumber daya manusia. Untuk poin yang kedua. Untuk permasalahan PTSP yang ketiga, yaitu status kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu ini yang sangat beragam. Jadi banyak sekali keragaman kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu ini. Untuk permasalahan PTSP yang kedua, yaitu yang terakhir, maksud saya, yaitu disharmoni regulasi PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu dan ekosektoral. Jadi mungkin permasalahan PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dan permasalahan pelayanan terpadu satu pintu ini kurang lebihnya juga terdapat kesamaan antara pendaftaran tanah sistematis lengkap dan pelayanan terpadu satu pintu. Yang terakhir yaitu merupakan pembahasan mengenai kesimpulan dan pembahasan. Jadi untuk permasalahan, untuk kesimpulan dan pembahasannya, di sini terdapat program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dan PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu ini dibentuk oleh pemerintah untuk mempermudah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perizinan dan juga dalam membuat surat hak atas tanah yang dimilikinya. Jadi apabila suatu masyarakat atau kelompok masyarakat memiliki lahan atau tanah yang ditinggalinya atau ditempatinya, program PTSL ini akan mempermudah masyarakat tersebut dalam melakukan perizinan yang dilakukan dalam upaya untuk melindungi hak atas tanah yang dimilikinya tersebut. Dan dalam pelaksanaannya didapati permasalahan yang ditemukan seperti yang sudah dijelaskan pada permasalahan PTSL ini atau pendaftaran tanah sistematis lengkap dan permasalahan PTSP yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk itu, melihat adanya permasalahan yang ada, tentunya program dari pemerintah yaitu PTSL dan PTSP ini harus menemukan solusi untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Karena jika dibiarkan, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam hal atas kepengurusan tanah dan juga kepengurusan atas perizinan dan melewati program PTSL dan PTSP ini.
untuk menanggulangi permasalahan yang ada, sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi kembali dan program yang dijalankan berjalan lancar. Tentunya masyarakat yang pernah mengalami permasalahan terkait kepengurusan tanah dan pelayanan terpadu satu pintu tidak dirasakan oleh masyarakat yang lain karena permasalahan yang dialami masyarakat tersebut. Sehingga program yang dijalankan berjalan lancar sesuai yang diharapkan untuk kedepannya. Sehingga apabila masalah tersebut teratasi, maka dapat mewujudkan kepastian hukum untuk masyarakat yang mengurus dan khususnya bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Mungkin itu saja dari penyampaian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terdapat kata atau perlakuan yang salah atau penyebutan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari ujian tengah semester mata kuliah hukum dan perencanaan. Terima kasih telah menyimak video tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.